Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Catherine Juliana Sitorus. Saya berasal dari kelas PSPK 22D. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana hubungan antara manusia dengan Allah kepada ibu saya. Silahkan Mak diperkenalkan namanya. Nama saya Pertumpun Bruginting. Nah, pada kali ini aku akan menceritakan kepada Mama tentang bagaimana sebetulnya hubungan antara manusia dengan Allah. Nah, jadi pada pembelajaran agama kami, Mak, kami itu diberikan tugas untuk menjelaskan tentang bagaimana sebetulnya hubungan manusia dengan Allah kepada orang tua kami. Jadi, di sini aku akan jelaskan tentang bagaimana setiap tahap demi tahap bagaimana sebetulnya manusia dengan Allah, apa yang menjadi pemisah dan apa yang akan menjadi pemersatunya nanti. Jadi, di sini terdapat empat buah ilustrasi beserta dengan buku, di mana buku ini terkait dengan 4 hukum rohani manusia orang Kristen. Jadi pada pembelajaran agama kami dijelaskan bahwasanya manusia dengan Allah itu terpisah. Itu dijelaskan dengan bentuk ilustrasi gambar ini, di mana terdapat sebuah jembatan, namun jembatan ini tidak terhubung. Kenapa tidak terhubung? Kenapa manusia dengan Allah itu terpisah? Nah, jadi itu semua disebabkan karena dosa. Dosalah yang menjadi penyebab manusia dengan Allah itu terpisah. Sama halnya dengan jembatan ini. Jembatan ini terputus disebabkan oleh dosa. Dosa manusia menyebabkan manusia terputusnya ataupun rusaknya hubungan manusia dengan Allah. Kemudian di gambar yang kedua ini, manusia berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berbuat amal, melakukan pendidikan, hidup yang baik, beragama. Namun manusia dengan Allah itu, jembatan itu tadi tetap tidak terhubung, tetap dia putus. Itu disebabkan oleh dosa. Sama halnya dengan 4 hukum rohani yang ada di buku ini, di mana pada hukum yang kedua itu dijelaskan bahwa manusia penuh dosa dan terpisah dari Tuhan Allah, sehingga ia tidak dapat mengetahui dan mengalami kasih dan rencana Allah bagi hidupnya. Jadi Mak, di buku ini juga dijelaskan tentang bagaimana sebetulnya manusia itu terpisah dari Allah. Di mana di sini dijelaskan bahwa terdapat 2 buah bentuk, di mana Allah itu di atas dan manusia itu di bawah. Tapi ada jurang pemisah antara manusia dengan Allah. Di mana di sini dijelaskan bahwa Tuhan Allah Maha Suci, sedangkan manusia penuh dosa. Karena itu ada satu jurang pemisah antara Tuhan Allah dengan manusia. Manusia selalu berusaha untuk mencari Tuhan Allah dan kehidupan yang penuh kebahagiaan melalui usahanya sendiri, yaitu kehidupan yang lebih baik, etika, filsafat, dan lain-lain. Namun gagal disebabkan oleh dosa-dosanya. Kemudian pada gambar ilustrasi yang ketiga ini, nah kita lihat bahwa ada suatu penghubung antara manusia dengan Allah, di mana di sini ada berupa salib. Nah, jika kita baca pada buku ini, pada hukum yang ketiga, yaitu Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan yang telah ditentukan oleh Tuhan Allah untuk keampunan dosa manusia. Melalui Dia, saudara dapat mengetahui dan mengalami kasih setia dan rencana Allah bagi saudara. Nah, jadi Mak, di sini di hukum yang ketiga ini dijelaskan bahwa yang menjadi penghubung antara Mama, aku, kita semua kepada Tuhan adalah Yesus Kristus. Nah, beserta dengan amal, pendidikan, hidup yang baik, agama, semua yang kita lakukan baik di bumi ini, itu disatukan melalui perantaraan yaitu Yesus Kristus. Kita tahu bahwa bahwa Yesus Kristus itu rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Bahkan pada buku ini bercerita bahwa kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Bukan hanya itu saja, pada 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 6 juga dijelaskan bahwa Kristus telah mati karena dosa kita, ia dikuburkan, ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 murid-muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri lagi kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Jadi Allah lah dalam hal ini, salib
ini dilambangkan oleh Allah, ataupun Allah itu dilambangkan dengan salib dalam hal ini. Allah telah menjembatani jurang pemisah antara manusia dengan dirinya dengan mengirimkan anaknya Yesus Kristus untuk mati di kayu salib menggantikan kita. Jadi Allah mengutus anaknya yaitu Yesus Kristus menjadi jalur penghubung antara manusia dengan Allah, agar manusia dengan Allah kembali bisa menjalin hubungan yang lebih baik, di mana Allah juga menjadi jembatan keselamatan satu-satunya. Kemudian pada gambar yang keempat juga dijelaskan bahwa percaya kepada Yesus terlepas dari hukuman dosa. Nah, jika manusia sudah ada yang menjadi penghubung antara manusia dengan Allah, tentu kita harus percaya dengan Allah. Kita harus percaya dengan setiap karunia, setiap rancangannya di dalam hidup kita. Itu tertulis dalam hukum yang keempat, yaitu kita harus menerima Yesus Kristus menjadi juru selamat dan Tuhan kita. Dengan mengundangnya secara pribadi, dengan demikian kita dapat mengetahui dan mengalami kasih setia dan rencana Allah bagi hidup kita. Jadi Mak, di sini diartikan bahwa kita menerima Yesus Kristus dalam hidup kita, dengan begitu Dia akan bekerja dalam hidup kita. Dengan kita berserah, kita memohon, kita meminta pertolongan darinya, maka Tuhan akan bekerja dalam hidup kita, maka kita juga akan terlepas dari hukuman dosa. Dimana setelah manusia menjalin hubungan yang baik dengan Allah, maka manusia akan mempunyai hidup yang kekal, tidak turut dihukum, sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi kita akan memperoleh hidup yang lebih baik, hidup yang lebih baru dengan Tuhan Yesus Kristus. Dimana jika kita baca buku ini juga dijelaskan tentang bagaimana cara kita untuk memuji Tuhan, dan itu bisa kita baca nanti secara bersama-sama. Nah, bagaimana Mak untuk penjelasanku terkait dengan hubungan antara manusia dengan Allah? Ya, makasihlah anakku. Mama udah tahu bagaimana hubungan manusia dengan Allah itu. Terima kasih banyaklah. Oke. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan hubungan manusia dengan Allah untuk memberitakan kepada orang tua saya. Saya ucapkan terima kasih. Halo Dek, permisi. Iya Kak, kenapa? Maaf mengganggu ya sebentar. Boleh Kakak bergabung? Oh, boleh Kak. Oke, terima kasih ya. Sebelumnya perkenalkan dulu, Kakak Catherine Sitorus. Kakak kuliah di Universitas Negeri Medan. Adik sendiri? Untuk saya sendiri, nama saya Calvin Sitorus Kak. Untuk saya berkuliah di Universitas Brawijaya. Oke, adik kuliah ya. Nah, Kakak minta waktunya sebentar ya. Di sini Kakak ingin bersaksi, ingin bercerita tentang pengalaman Kakak, tentang hal yang dapat Kakak pelajari terkait dengan manusia dan Allah. Boleh Kakak minta waktunya sebentar ya? Boleh. Oke. Jadi di sini Kakak sudah sediakan buku yang dimana dalamnya tersedia tentang ilustrasi hubungan manusia dengan Allah. Di sini terdapat 40 ilustrasi yang menggambarkan manusia dengan Allah. Dan juga ini ada buku 4 hukum rohani, di mana dalam buku ini akan dibahas terkait dengan hukum rohani yang berlaku dalam orang Kristen. Jadi kita bahas di sini dulu ya. Oke. Jadi pada gambar yang pertama itu dijelaskan tentang manusia dengan Allah itu terpisah bagaimana. Jadi di sini ada topiknya. Dosa memisahkan manusia dari Allah. Jadi ada dapat lihat bahwa dari sebelah kiri manusia dan sebelah kanan Allah terdapat sebuah jembatan, namun jembatannya itu terputus. Di sini sehingga jadinya manusia dengan Allah itu tidak dapat bersatu disebabkan oleh dosa. Di sini terdapat lautan api, terdapat jurang pemisah antara manusia dengan Allah, sehingga manusia dengan Allah itu tidak dapat bersatu. Sama halnya seperti kita dalam perjalanan. Jika ada ingin pergi dari satu desa ke desa lainnya, harus menyeberangi sebuah jembatan. Namun jembatan itu terputus, tentu ada tidak dapat sampai ke tujuan tersebut. Sama halnya dengan manusia kepada Allah. Manusia tidak dapat sampai kepada Allah jika tidak ada jembatan pemersatunya. Kemudian pada gambar yang kedua ada judulnya itu usaha manusia sia-sia. Nah, jadi setelah manusia itu jauh kepada Allah, manusia itu berusaha untuk mendekatkan diri lagi kepada Allah dengan cara berbuat amal, pendidikan, hidup yang baik, beragama. Namun
lagi-lagi jembatan itu tetap saja tidak terhubung. Terdapat lubang pemisah antara manusia dengan Allah. Itu tetap saja dosa. Lautan api itu ialah dosa. Dalam buku ini dijelaskan bahwa ini pada hukum yang kedua, bahwa manusia penuh dosa dan terpisah dari Tuhan Allah sehingga ia tidak dapat mengetahui dan mengalami kasih dan rencana Allah bagi hidupnya. Jadi, karena terputusnya hubungan manusia dengan Allah, manusia tidak dapat mengetahui bagaimana sebetulnya rancangan Allah dalam hidup manusia. Di sini juga ada diberikan ilustrasi bahwa manusia terpisah dari Tuhan Allah. Pada bagian atas yaitu Tuhan Allah yang Maha Suci, dan di bagian bawah adalah manusia yang penuh dosa. Terdapat jurang pemisah antara manusia dengan Allah. Di sini ada diberikan keterangan bahwa Tuhan Allah Maha Suci, sedangkan manusia penuh dosa. Karena itu ada satu jurang pemisah antara Tuhan Allah dengan manusia. Manusia selalu berusaha untuk mencari Tuhan Allah dan kehidupan yang penuh kebahagiaan melalui usahanya sendiri, yaitu kehidupan yang baik, etika, filsafat, dan lain-lain, namun gagal disebabkan karena dosanya. Lagi-lagi manusia itu tentu ingin memiliki kehidupan yang lebih baik, hidup yang penuh sukacita, kebahagiaan. Namun karena dosa itu manusia tidak dapat mencapai itu semua. Kemudian pada gambar ilustrasi yang ketiga yaitu Allah jembatan keselamatan satu-satunya. Nah, jadi ada dapat lihat bahwa jembatan yang tadinya itu terputus, terdapat sebuah penghubung yaitu berupa salib, di mana salib inilah yang menjadi penghubung antara manusia dengan Allah. Siapa salib itu dan mengapa salib itu muncul? Nah, jadi di buku ini dijelaskan dengan sangat rinci bahwa pada hukum yang ketiga yaitu Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan yang telah ditentukan oleh Tuhan Allah untuk keampunan dosa manusia. Melalui Dia saudara dapat mengetahui dan mengalami kasih setia dan rencana Allah bagi saudara. Jadi di sini juga ada ilustrasi bahwa Allah menjembatani jurang pemisah antara manusia dengan dirinya dengan mengirimkan anaknya Yesus Kristus untuk mati di kayu salib menggantikan kita. Jadi deh, di sini Tuhan Allah mengutus anaknya, bahwa kita tahu bahwa Yesus Kristus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita manusia. Sehingga kita itu tujuannya untuk apa? Untuk terjalinnya hubungan yang erat antara manusia dengan Allah. Jadi Tuhan Allah memberikan anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus untuk rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita manusia, agar dapat tercapainya hubungan yang lebih baik, hubungan yang lebih harmonis antara manusia dengan Allah. Sehingga yang tadinya manusia dengan Allah itu terpisah, tidak dapat bersatu, dengan turunnya Yesus Kristus, diutusnya Yesus Kristus, maka manusia dengan Allah manusia dengan Allah dapat terjalin hubungan yang lebih baik. Kemudian pada gambar yang keempat yaitu percaya pada Yesus Kristus terlepas dari hukuman dosa. Nah, tadi jembatannya sudah terhubung, dijembatani oleh Yesus Kristus. Kemudian di sini kita juga harus percaya kepada Allah, kepada Yesus Kristus, dapat menerimanya, sehingga apa yang kita inginkan tadi, kebahagiaan, hidup yang lebih baik, itu dapat terjalin. Jika memang manusia dengan Allah sudah dijembatani, tapi kita tidak percaya kepadanya, maka itu semua akan sia-sia. Dalam hal ini juga dijelaskan bahwa hukum yang keempat, kita harus menerima Yesus Kristus menjadi juru selamat dan Tuhan kita dengan mengundangnya secara pribadi. Dengan demikian kita dapat mengetahui dan mengalami kasih dan rencana Allah bagi hidup kita. Jadi kita harus percaya dengan adanya Tuhan. Kita percaya bahwa segala sesuatu yang menjadi indah dan luar biasa dengan rancangan Tuhan. Sehingga dengan kita percaya akan kehadiran Allah dalam hidup kita, maka di sini dijelaskan bahwa kita akan mempunyai hidup yang kekal, tidak turut dihukum, dan sudah dipindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi dengan kita ini artinya menerima, kita percaya, kita melakukan berdoa, beribadah, memuji Dia, kita yakinkan Dia, kita tanamkan Dia dalam hati kita, maka Dia akan masuk, dan Dialah yang akan menjadi perancang segala indah dalam kehidupan kita. Di dalam buku ini juga akan dibahas tentang bagaimana sebetulnya cara kita untuk menerima, cara kita untuk beribadah dengan Tuhan. Jadi di sini
Kakak bakal kasih buku ini sama adik, semoga kedepannya adik dapat bersaksi dengan banyak orang tentang bagaimana sebetulnya manusia dengan Allah. Baik, Kak. Saya terima kasih, Kak. Oke, semoga kedepannya dapat lebih baik dan semakin banyak orang yang lebih tahu ya dek. Baik, Kak. Terima kasih, Kak, atas penjelasan yang telah diberikan. Bagaimana sekarang saya sudah mengetahui bagaimana hubungan antara manusia dengan Allah, yaitu dengan mengirimkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Di sini saya semakin percaya, dan kedepannya apabila ada orang yang ingin bertanya kepada saya sudah lebih mengerti. Terima kasih ya dek, maaf sudah mengganggu waktunya. Thank